Teman-teman, budget 80 jutaan, mobilnya irit, kenceng, kacer, sampai luar pulau nyampe nih teman-teman. Ya, ini ada Suzuki Karimun Wagon R PGX manual tahun 2016. Mau tahu lengkap tentang mobil ini? Yuk kita langsung cekidot, kepoin kita. Kita mulai dari bagian headlamp. Mobil ini walaupun basicnya LCGC, tapi dalemannya nih untuk lampunya udah pakai Proji loh. Gila, keren kan? Habis itu ini modif untuk grillnya juga udah nggak kalah kece ya. Jadi nyesuaiin dengan seleranya anak muda lah ya. Mobil kecil irit gitu secara ini, tapi modifnya udah modif sport gitu ya. Biasa fog lamp juga udah tersedia di sini. Oke, kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping sendiri untuk rodanya. Nah, ini udah ada sentuhan-sentuhan halus lah ya, modif. Jadi masih sopan lah modifnya ya. Jadi mungkin kebetulan yang pakai sebelumnya anak muda, jadi sentuhannya sih anak muda ini, bukan orang tua ya. Nah, karena memang mobilnya enak buat dipakai. Kita lihat bagian belakang sini ya, ini udah rear spoiler, udah ada stop lampnya juga. Nah, memang bagiannya kalau kita lihat dari depan sampai belakang ini terlihat agak ngotak ya, tapi nggak yang kaku banget gitu ya, masih ada bagian sisi yang aerodinamisnya juga. Kita buka bagasinya juga, nah lumayan cukup luas lah ya. Tuh masih ada kompartemen buat nyimpen barang-barang ya. Ini juga jok keduanya tuh, baris keduanya lega banget tuh teman-teman. Jadi kalau untuk orang tiga ya masih proporsional lah. Masih nyaman lumayan gitu ya. Jadi walaupun mobil kecil ini mungkin kategorinya compact ya. Jadi bisa muatnya banyak, mau dimuatin orang, mau dimuatin barang, bebas ya. Namanya juga mobil serbaguna ya, murah meriah tapi nggak murahan. Yang pasti harganya murah banget. Nah, mau tahu teman-teman seperti apa nih kondisi mesinnya, kondisi transmisinya, sama kondisi kaki-kakinya. Seperti biasa kita cek tes jalan ya. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam kabin Sigit Irit ini ya. Suzuki Karimun Wagon R GX tahun 2016. Ini manual ya teman-teman. Suzuki ini untuk Wagon R ngeluarin dua tipe ya. Untuk transmisinya ada yang manual, ada yang AGX atau AMT ya orang minta. Jadi kayak semi otomatis, kita udah nggak nginjak-nginjak kopling, tapi mungkin untuk percepatannya masih berasa kayak mobil manual. Nah, kalau saya pribadi nih, untuk kalau disuruh milih antara yang manual apa yang matic, saya lebih cenderung ke yang manual. Karena apa? Untuk mobil sekecil ini, apalagi di perkotaan juga nggak terlalu ini ya, maksudnya kondisi mesin nggak terlalu berat koplingnya, jadi nggak terlalu capek ya. Satu itu, kedua karena basic yang maticnya kurang nyaman, maksudnya kurang soft ya untuk perpindahan. Jadi saya lebih prefer pakai yang manual. Karena apa? Karena saya bisa ngatur sendiri untuk percepatannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini manual pun ya dengan 1000 cc, tapi tenaganya dari tadi dirasain masih enak banget nih. Kita ini bertiga nih sekarang ya, di belakang bawa karung beras juga nih. Nah, tapi masih enteng gitu tarikannya gitu. Jadi kan kalau dulu tuh Suzuki tuh ngeluarin Suzuki Carry ya, Carry tuh yang buat dipakai angkot-angkot itu kan. Nah, dia kan 1000 cc tuh, itu bandelnya minta ampun tuh. Memang kalau dibanding ini basic mesinnya 3 silinder ya teman-teman, 3 silinder ya. Karena memang dari awal ini kan mobilnya kelas LCGC, jadi dengan 1000 cc tapi sebisa mungkin supaya bahan bakarnya sangat irit gitu loh. Jadi dibuatlah desain mesinnya 3 silinder. Memang sih kalau dirasain untuk getarannya lumayan getar sih, tapi nggak yang gimana-gimana gitu ya. Dibandingin dengan yang 4 silinder, 3 silinder memang berasa getaran mesinnya. Tapi ya masih enak lah, masih dianggap wajar kayak gitu ya. Nah, tapi bedanya di konsumsi bahan bakarnya, wah jauh banget ini teman-teman.
mungkin kalau di average ya bisa 1:20 masih dapet ini ya. Dan mobil ini jangan ditanya ya jarak tempuhnya. Kalau misalkan teman-teman mau bawa keluar kota ya, ini kita ini aja testi aja. Ini mobil ini udah pernah dibawa ke Riau, dari Jakarta ke Riau, hidup beberapa tahun di sana, balik lagi ke sini nih. Jadi ya ini jalan darat ya teman-teman, nggak pakai towing ya. Jadi dibawa ke sana, dibawa, dikendarain, balik lagi ke sini dikendarain juga. Jadi kan ukuran mobil ya mungkin kalau untuk tahun 2016 mobil-mobil yang lain mungkin masih ya ada worry gitu resiko di jalan. Nah, kalau ini wah luar biasa, udah teruji ya teman-teman. Nah, udah gitu nih buat teman-teman soal harga nih, pasti pertimbangannya kalau untuk mobil-mobil seperti ini ya LCGC kayak gini pasti balik lagi ke harga nih. Harganya itu udah terjangkau banget ya, di bawah 100 juta teman-teman ya. Udah nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak masuk angin lah pokoknya. Paling masuk angin karena dari AC nih, AC-nya dingin banget nih, sampai menggigil ini. Menggigil ini. Tuh. Enak banget ya. Nah, teman-teman nih ada fitur lumayan menarik di mobil ini. Ternyata gini, kalau kita ngoper transmisi ya, misalkan kita gigi 1 ke gigi 2. Di gigi 2 itu udah percepatan di misalkan udah di 40 atau udah mesin kelihatan berat lah, rasanya berat gitu. Dia udah ada indikator nih buat dipindahin. Di sini nyala hijau ada tulisannya shift nih. Kita coba ya. Nah, mana tadi? Nah, tuh. Ini nyuruh dioper nih kalau udah kayak gitu nih. Tuh, kalau udah kita over hilang indikatornya. Jadi mungkin ya tujuannya kadang-kadang kan gini. Kalau kita pakai mobil manual kan bener-bener kita yang ngatur mau percepatannya seberapa ya kan. Biasanya kita lebih ke feeling ya gitu, antara beban muatan kemudian dengan medan jalan dan juga kecepatan mobil itu lebih ininya tuh bawaan feeling kita gitu kan. Kalau ini udah enak nih buat dioper gitu, transmisinya baru gitu. Nah, ternyata di sini mungkin biar satu, mesin nggak terlalu bekerja berat ya. Kedua juga buat kampas koplingnya nggak terlalu cepet aus gitu ya. Kalau untuk pengoperannya disesuaikan dengan perintah dari indikator ini gitu kan. Nah, seperti ini. Lumayan canggih lah. Baru nih teman-teman bawa mobil manual nih, baru ini nih. Ada ini gitu, ada indikator yang bisa ya nyuruh atau nandain kita kalau harus kapan oper gigi gitu. Nah, dari tadi kita udah ngelewatin beberapa titik yang biasa kita lewatin, ada polisi tidur, ada jalan bergelombang, tapi masih enak nih kaki-kakinya teman-teman, masih enak ya. Walaupun mungkin ya karena memang ini basicnya mobil LCGC ya, kalau dari kedapan sih nggak terlalu kedap teman-teman, tapi untuk bunyi-bunyi yang aneh dari kaki-kaki itu nggak ada teman-teman. Jadi memang tipikalnya kalau Suzuki ini satu terkenal iritnya, kedua terkenal murahnya, udah irit murah ya. Ketiga, perawatannya gampang. Coba pokoknya nih interpretasi mobil yang memang sesuai dengan kondisi pasar ya, dengan karakter orang Indonesia lah. Gitu, orang Indonesia kan sukanya mobil murah, irit, ya kan, gampang perawatannya, harga jualnya nggak jatuh. Nah, ini udah mewakili semua nih mobil ini ya. Pokoknya mungkin ya rata-rata lah produk dari Suzuki itu udah kita tahu ya. Bahkan sebelum Honda punya Mobilio, kemudian Toyota punya Avanza gitu. Suzuki ini udah punya Chery, pokoknya mobil-mobil keluarga ya yang basicnya wagon gitu. Dari dulu Suzuki udah punya gitu loh. Dan memang terkenal dengan irit, handal ya, bandel, terus ya murah perawatannya, terus gampang gitu. Orang kan kadang murah tapi susah gitu kan, ada kayak gitu. Pokoknya ada aja lah PR-nya gitu. Ada yang gampang tapi mahal gitu. Ini semua pokoknya udah dapet di sini semua. Harga mobilnya murah, perawatannya murah, bensinnya irit ya, mobilnya badak, pokoknya lengkap deh teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang mau punya mobil ya, baru punya mobil pertama kali ya, bisa buat usaha atau mungkin buat transportasi juga
Ini kita rekomendasikan mobil ini cocok banget ya. Cocok banget ya dengan tipikal yang tadi itu ya, dengan karakteristik mobil yang irit ya, mudah perawatannya, gampang dan murah. Udah pokoknya teman-teman nggak rugi banget ya, nggak rugi pakai banget ya beli mobil ini. CC-nya cuma 1000 tuh, tapi tarikannya nih, kita dari tadi baru gigi 3 aja nih, kita coba gigi 4-nya nih. Masih enak banget teman-teman, tenaganya nggak ada ngemposnya, nggak ada ininya gitu. Jadi kebetulan ini ampas koplingnya juga masih tebel ini teman-teman, masih tebel, masih enak ya. Jadi di pijakan kopling itu berasa banget gitu ya, pas kita posisi pengoporan itu. Jadi begitu dilepas kopling, kita injak gas itu udah langsung mobil lari gitu. Jadi ya bisa dikatakan pokoknya enak banget lah, kondisinya normal gitu. Walaupun ini transmisinya ya kita nggak tahu nih kapan terakhir ganti buat koplingnya, tapi sejauh ini yang saya rasakan nih masih enak banget. Koplingnya juga nggak yang berat, yang bikin pegel nggak. Ini juga tuh setelannya sesuai lah. Nah, mungkin kalau buat teman-teman juga yang biasa pakai mobil manual, biasanya kadang-kadang ada yang suka dalam koplingnya, ada yang suka tinggi gitu, tergantung selera sih ya. Tapi sejauh ini kalau untuk setelan normal ya, umumnya pada rata-rata mobil manual ini enak banget ya. AC-nya juga aduh dingin banget ya teman-teman ya. Memang kalau untuk apa tuh fitur audio kayak gitu ya memang masih sangat standar ya. Ini udah di custom sama yang punya sebelumnya ya. Ini udah support kamera mundur juga teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan beli mobil ini udah tinggal pakai aja dah, modalnya modal beli aja, udah nggak usah diapa-apain, pakai pokoknya ya. Lagi mendekati musim mudik kayak gini ya, pulang kampung tuh teman-teman di daerah bawa mobil manual kayaknya lebih ini gitu, lebih tenang gitu kan, karena nggak ada takut nggak bisa nanjak, nggak kuat bawaan banyak. Nah ini sih udah enak banget ya, mau bawa barang mau bawa penumpang tuh udah ya proporsional lah ya kapasitasnya teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi nih, ini harganya murah banget, cuman 80 jutaan teman-teman ya. Masih bisa kredit juga loh teman-teman, masih bisa kredit. Teman-teman mungkin yang mau beli secara kredit boleh langsung datang dulu aja lah ke tempat kita ya, test drive dulu, bicara barang cocok ya, harga deal, kita lanjut transaksi. Kalau nggak apa-apa kita. Yang penting di sini kita ngasih informasi sesuai dengan kondisi ya, nggak ada tipu-tipu, nggak ada gimmick-gimmick ya. Oke, mau tahu di mana kita ada di Allison Automobile, Point Small Square, Lebak Bulus. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan nih informasi seputar mobil bekas, terutama stok-stoknya Allison. Jangan lupa nih di subscribe channel kita ya, mobilbagus.id ya. Jangan lupa juga komen sama like ya teman-teman. Nah nanti teman-teman kalau komen boleh usul, boleh ngasih masukan ke kita gitu. Kira-kira konten apa nih yang perlu kita buat nih buat teman-teman. Yang pasti kalau untuk mobil-mobil yang baru datang ataupun stok yang baru masuk di Allison Automobile, kita pastiin buat bikinin konten buat teman-teman ya. Misalkan kalau teman-teman ada usul, Bang kontenin dong ini misalkan cara cari mobil yang bagus gimana, cara membedakan mobil bekas banjir atau bekas tabrak gimana. Nah itu boleh teman-teman, nanti kita buatin konten-konten seperti sarannya teman-teman ya. Teman-teman sekian dulu dari kita ya, sampai ketemu di next video. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu, bye, assalamualaikum.